Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani, bagian ke-45, kontemplasi bagian ke-71. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, yaitu Injil Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenalah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kembali, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Mari jemaat, sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri hikmat kepada hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami ingin mengerti kebenaran. Kami mau dipulihkan. Kami ingin bertobat banyak hal. Kami ingin mempunyai hubungan yang makin hari makin dekat dengan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Ketika firman diberitakan, kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami siap hati Tuhan, kami siap pikiran Tuhan, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di seri kedewasaan rohani, seri ke-45, saudaraku. Kontemplasi bagian ke-71. Kita akan selesaikan kedewasaan rohani dalam 100 seri khotbah, saudaraku ya. Ini kita baru sampai ke seri 45. Dan temanya adalah, saudara sekalian, return to God. Return to God itu kembali kepada Tuhan. Yang kita bahas Alkitabnya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini menarik, saudaraku. Tapi menyimak dulu dengan pelan-pelan. Saudara sekalian, kedewasaan rohani seri ke-45 hari ini pasti akan integrate dengan khotbah kedewasaan rohani seri pertama sampai ke-44. Jadi saudara ikuti semua seri yang ada, saudara sekalian ya. Kemudian yang kedua, kita tetap memakai integrative thinking. Yang ketiga, level berpikirnya, saudaraku, saya pakai level aplikasi saja. Supaya banyak jemaat juga bisa mengerti dengan baik kebenarannya. Oke? Level berpikirnya, level aplikasi saja. Baik saudaraku, sekarang mari pelan-pelan kita mengerti tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, ada satu poin dalam disiplin yang kita pelajari ketika saudara membaca di Alkitab yang tentang perikopnya yang mengatakan tentang perumpamaan, saudaraku. Meaning, arti dari perumpamaan itu selalu ada di ayat paling akhir. Jadi saudara baca satu perikop, meaningnya ada di ayat yang akhir itu, saudaraku. Selalu begitu perumpamaannya. Oke? Meaningnya selalu ada di ayat yang akhir. Saudara sekalian, ketika kita membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara sekalian, pikiran kita langsung terbagi dalam 3 segmen. Segmen pertama tentang bapak. Segmen kedua tentang anak bungsu. Segmen ketiga tentang anak sulung. Jadi kita konsentrasi di 3 segmen, saudaraku. Dan peristiwanya pasti berurut. Sulung dulu, bungsu dulu, bapak kemudian yang sulung. 3 segmen ini kita elaborate pada hari ini. Oke jemaat, konsentrasi. Perumpamaan itu menceritakan, saudara sekalian, tentang seorang bapak yang punya 2 anak. Suatu hari anak bungsu itu, dia meminta semua harta yang menjadi bagiannya, maka bapak membagi harta itu kepada dia. Dan dikatakan di perumpamaan itu, anak itu pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya dalam hidupnya, sampai semua hartanya habis. Sampai semuanya hartanya habis, kemudian tidak mempunyai apa-apa lagi, dan di negeri di tempat dia tinggal itu terjadi kelaparan, terjadi bencana. Maka begitu lapar, sampai tidak punya apa-apa, dia cari kerja, saudaraku. Dia kerja kepada seorang yang mempunyai peternakan babi. Dia disuruh jaga babi. Jadi ketika disuruh jaga babi, begitu laparnya anak itu, saudaraku, begitu laparnya dia ingin makan makanan babi itu.
tetapi tidak ada satu orang pun yang mau kasih ke dia. Jadi orang itu, saudaraku, sudah habis segala-galanya itu anak, mau makan makanan babi aja tidak dikasih. Jangankan makan babi, makan makanan ampas babi aja tidak dikasih. Ketika dia melihat, dia tidak boleh makan. Dan dia melihat babi makan begitu enak. Dia lihat babi, babi lihat dia baru sadar dia bukan babi. Ketika dia sadar bahwa dia tidak punya apa-apa, ampas babi pun tidak boleh makan. Nah, anak bungsu ini teringat, begitu banyak makanan bapakku di rumah. Di sini aku kelaparan. Maka muncullah kalimat dia. Aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku akan pulang kembali ke rumah Bapak. Dan aku tidak layak disebut sebagai anak. Aku akan menjadi hamba Bapak. Itu loh komitmen dari anak bungsu ini, saudaraku. Jadi perhatikan poinnya. Suatu pertobatan, saudaraku, sebagai orang yang bertobat, harus ada, saudaraku, pengakuan diri bahwa ia orang berdosa. Harus ada pengakuan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika seseorang bertobat, saudaraku, seorang bertobat ketika dia bertemu dengan Tuhan, sadar ia orang berdosa. Sadar ia orang yang tidak layak untuk Tuhan. Itu poin yang sangat penting bagi seorang ketika terjadi pertobatan. Nah, tentang anak bungsu ini, saudara sekalian, hari ini suatu khotbah yang return to God. Temanya kan begitu, return to God, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ikuti khotbah saya sepanjang tahun, yang ikut pada saat sebelum ada YouTube channel, sampai hari ini YouTube channel kita ada, saudara sekalian. Mungkin di antara jemaat, ada yang simpatisan, sembahyang ini, sembahyang itu, Tuhan ini, Tuhan itu juga ada, menganggap semua Tuhan itu sama, begitu. Atau saudara yang mau bertobat tapi setengah-setengah hati, saudaraku. Atau saudara yang benar-benar tidak percaya, saudara punya kepercayaan yang lain. Hari ini saya akan mengatakan poin ini. Saudara sekalian, bagi saudara yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saudara yang masih simpatisan, bagi saudara yang masih setengah hati, saudara yang merasa aku ini masih banyak dosanya Pak Pendeta, aku tidak layak Pak Pendeta, aku ini masih kotor, tidak bisalah ke gereja. Nanti kalau aku sudah bersih, baru aku gereja. Camkan hari ini, saudaraku, saudara tidak pernah akan ke gereja. Saudara tidak pernah akan return to God. Karena orang merasa kotor, tidak layak ke gereja, saudaraku, tidak pernah akan terjadi pertobatan pada orang itu. Kita perhatikan anak yang bungsu itu. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia tidak layak kembali ke rumah Bapak. Dia tahu dia tidak layak menjadi anak lagi, menjadi orang upahan dia mau. Tapi ada sesuatu dari diri anak bungsu ini, saudaraku, mau return to God, return to Father. Dia mau kembali ke rumah Bapak. Aku mau pulang ke rumah Bapak walaupun tidak layak. Ini prinsip penting pertobatan, saudaraku. Saudara jangan pernah mengatakan bagi yang belum percaya itu, nanti kalau saya sudah bersih, saya baru ke gereja. Kalau tidak pernah akan bersih selamanya. Justru gereja, masuk gereja adalah tempat untuk disucikan, dimurnikan, diajar banyak hal untuk hidup benar. Jadi saudaraku, orang kotor, orang berdosa, orang yang rusak parah hidupnya, justru merasa tidak layak, sadar akan dosanya, justru harus datang kepada Tuhan. Datang ke gereja Tuhan, datang menghadap Tuhan, return to God. Orang-orang yang sudah hilang itu datang ke Tuhan untuk bertobat. Ini prinsip pertobatan, saudaraku. Jadi saudara dengar firman hari ini, sorry khotbahnya jadi keras. Saudara merasa, Pak Pendeta, hidupku kotor sekali, bisnis saya seperti ini. Kayaknya saya tidak layak lah Pak ke gereja. Saudara harus perhatikan poin ini. Kalau you merasa tidak layak, good. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk datang kepada Tuhan, tidak keinginan return to God, kau tak pernah bertobat. Tidak ada pengharapan buat saudara. Ini anak bungsu saudaraku, dia sadar loh. Dia sadar dia sudah habiskan semua harta. Dia sadar dia foya-foya hidup dengan pelacur-pelacur. Dia sadar dia itu sudah tidak punya apa-apa. Dia sadar dia berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa.
Dia sadar dan dia ada poin satu apa? Dia mau return to God, kembali ke Tuhan. Jemaat sekalian, saudara-saudara yang belum percaya, siapa tahu hari ini you dengar khotbah saya. Saya tantang you, saudaraku. Selama ini kamu cari Tuhan tanda kutip, selama ini kamu cari ke sana ke sini, you tidak menemukan apa-apa. Tidak menemukan kedamaian. Saudara yang setengah-setengah hati mau percaya Yesus atau tidak, hari ini confirm. Jika kamu datang, kamu ngaku orang berdosa, kamu merasa tidak layak, kamu merasa ingin kepada Tuhan, you mau return to God, tangan Tuhan terbuka lebar, saudaraku. Tangan Tuhan terbuka lebar. Mari kita lihat seperti apa ketika bapak itu, anaknya bungsunya pulang. Nah, perhatikan. Perikop itu mencatat, saudaraku, si bapak itu suatu hari dia melihat dari jauh anak bungsunya pulang. Tentunya kalau kita mau elaborate masalah ini, saudaraku, pasti itu bapak tidak hari itu saja tunggu anak, pasti tidak. Saya kembangkan sedikit, saudaraku, ya. Ya namanya papa, setiap hari pikir anak bungsu, anak yang dia sayang. Sekali-sekali depan rumah dia lihat kosong di ujung jalan itu tidak ada. Mungkin setahun, 2 tahun, I don't know, saudaraku. Tapi setiap kali ada kesempatan, dia sudah melihat di ujung jalan itu. Nggak muncul anaknya. Suatu hari, Alkitab kan mencatat, ketika bapak itu melihat anak itu dari jauh. Dia melihat anak bungsu itu dari jauh, saudaraku. Tergeraklah oleh belas kasihannya. Di perikop ini mantap, saudaraku. Bapak itu tergerak, hatinya tergerak oleh belas kasihannya. Bukan anaknya yang pulang ke rumah itu sampai di rumah loh. Dia song-song itu anak. Dia song-song itu anak. Dia peluk itu anak. Dia cium itu anak. You see like that one? You see life, jemaat sekalian. Papa itu, gimana pun itu anak. Sekalipun dosa sejahat apa. Sekalipun dosanya mau merah seperti kirmisi, saudaraku, akan hapus menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan dihapus menjadi putih seperti bulu domba. Tangan bapak itu open, terbuka tangannya. Dan bahkan dia peluk, dia cium. Bapak itu song-song anaknya. Itulah pertobatan, saudaraku. Barang siapa yang mengaku dosa, percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka lebar untuk mengampuni sehebat apapun dosanya. Wah, ini penting. Ini proklamasi kepada seluruh dunia tentang pertobatan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Siapapun kita, barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, tangan Tuhan terbuka lebar pengampunan itu. Terbuka lebar. Sepertikan poin ini, saya mau berhenti pelan di sini. Mungkin di antara kita, saudaraku, ya, anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya loh, hilang dari Tuhan, tidak pernah ke gereja. KTP aja Kristen tulisannya, KTP tertulis Katolik, saudaraku, tapi tidak pernah ke gereja, tidak mau urusan tentang kerohanian, tidak mau pusing, hidup sesuka hati, mau buat dosa sesuka hati, siapa peduli? Itu kan urusan saya, hak-hak saya. Today, hari ini, saudaraku, kalau kau merasa ditegur oleh Tuhan, you merasa sudah tidak ada jalan lagi, saudaraku, ini terbuka hari ini khotbah buat you. Come, return to God, kembali kepada Tuhan, akui itu. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tuhan, saya sudah tidak punya jalan. Tuhan, aku orang yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, hidupku hancur lebur. Tuhan, aku suami yang tidak benar. Aku istri yang tidak benar. Aku anak muda yang keliru. Aku bisnismen yang kotor, Tuhan. I come to you, Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka pasti. Dia akan mengampuni engkau. Dosamu. Semerah apapun. Sejahat apapun. Merah seperti kirmisi. Akan dihapus seputih seperti salju. Merah seperti kain kesumba. Tuhan hapus putih seperti bulu domba. Saudara mau poin ini? Terbuka hari ini. Kajian Rohani seri ke-45, saudaraku.
bagi saudara yang belum bertobat. Saudara jadi Kristen, sudah lama hilang. Anak yang hilang. Return to God. Balik kepada Tuhan. Return to God. Dengan satu syarat. You merasa sudah tidak layak. Dengan satu syarat. Kau mengaku dosa. Dengan satu syarat. You mau kembali kepada Tuhan. Maka pertobatan itu terjadi. Pengampunan itu terjadi. Tuhan menerima engkau dengan tangan terbuka. Oke, saudaraku. Ini poin pertama. Bagi saudara yang mendengarkan khotbah di Lembaga Anthony Chang Ministry International. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang simpatisan. Bagi saudara setengah hati antara percaya Tuhan atau tidak. This is the answer for you, saudara sekalian. Oke, sekarang kita lihat bagian segmen kedua. Bapak. Bapak menunggu anaknya. Bapak menyambut anaknya. Begitu sukacita hati bapak itu. Tergerak oleh belas kasihannya. Ketika anak itu mengatakan, Bapak, aku sudah berdosa. Dia mengatakan, Bapak, aku berdosa kepada surga. Bapak itu langsung menyuruh hamba-hambanya. Ambil jubah yang paling bagus. Ambil sepatu, ambil cincin. Ambil jubah, pakaikan ke dia. Ambil cincin, taruh di jarinya. Ambil sepatu, taruh di kakinya. Poin ini, kalau kita coba mengerti lebih dalam sedikit, lebih unik, saudaraku. Kalau jubah, pasti dipakai. Kalau sepatu, pasti di kaki. Kalau cincin, pasti di jari. Tidak mungkin orang pakai cincin di kaki. Tidak mungkin orang pakai sepatu bukan di kaki, saudaraku. Gak mungkin orang pakai jubah hanya dililit di kaki saja. Nggak mungkin. Tapi kenapa Alkitab mengatakan cincin di jarinya, sepatu di kakinya? Apa maksudnya, saudaraku? Suatu sukacita yang amat besar. Suatu kesungguhan hati daripada Papa. Karena nunggu sebegitu lama. Tiap hari lihat dari rumah, lihat di ujung jalan, dada. Hari itu ada sukacita orang tua itu. Ambil jubah terbaik, pakaikan kepada dia. Cincin di jarinya, sepatu di kakinya. Benar-benar suatu sukacita yang besar, saudaraku. Itu Tuhan, saudaraku. Itu Tuhan. Oke, segmen ketiga tentang sulung itu menarik, saudara sekalian. Si sulung itu, dia masih di ladang. Ketika on the way pulang ke rumah, dia mendengar bunyi tari-tarian seperti ada pesta. Dia tanya seorang hambanya, ada apa ini gerangan? Hamba itu bicara, adikmu sudah pulang. Kedapatan dalam keadaan sehat. Papamu sukacita. Buat pesta. Potong lembu tambun. Dapat cincin, dapat sepatu, dapat jubah yang paling bagus. Itu kata hamba itu. Apa yang terjadi pada anak sulung, saudara sekalian? Marahlah dia. Marah luar biasa. Dia tidak mau masuk ke rumah papanya. Papanya datang menyongsong dia. Sama ya. Kepada anak yang bungsu, papa datang. Kepada anak yang sulung, gak mau masuk rumah, papa datang menyongsong dia. Ada apa? Papa, saya kerja setengah mati buat you. Tidak pernah tidak turut perintah you. Tapi bagiku, kau tak pernah memberikan aku pesta seperti ini untuk aku dan teman-temannya. Sementara orang yang sudah foya-foya, orang yang sudah berdosa, orang yang sudah hidup dengan para pelacur, pulang, papa kasih dia pesta besar. Itu ekspresi daripada hati si sulung, saudara sekalian. Wah, ini penting. Mungkin kita bukan anak yang terhilang. Bukan. Orang-orang yang belum bertobat. Mungkin kita sudah bertobat, saudaraku. You and me. Sudah di gereja Tuhan, sudah ibadah, ngaku Kristen, sudah nyanyi tiap minggu ke gereja, saudara sekalian. Tapi mari kita menyimak dengan baik. Kenapa ya si sulung ini, saudaraku, tidak punya hati seperti papanya? Itu kan adik kandung. Sudah pulang, mestinya dia ikut bersukacita. Kenapa dia tidak ikut bersukacita? Kenapa dia marah dan benci sekali, tidak suka?
Kenapa? Si sulung itu tidak punya hati seperti papanya. Si sulung itu tidak mempunyai cinta seperti papanya. Si sulung itu tidak bisa mengikuti pikiran papanya, saudaraku. Hubungan si sulung dengan papanya, not good, not good. Ini anak sulung bisa menjadi suatu contoh kepada kita semua yang sudah bergereja, sudah pelayanan, sudah ini, sudah itu di gereja. Kita bukan anak hilang yang tadi si bungsu itu, tapi kita anak sulung. Hubungan dengan Tuhan itu tidak baik. Karena banyak hal. Tuhan tidak berkati saya. Papa tidak buat pesta untuk saya. Hidup kita menjadi tambah sulit percaya Tuhan. Kita menjadi dengan Tuhan itu dingin, intimasi with God. Kedekatan Tuhan itu tidak ada. Karena pikir Tuhan tidak peduli saya. Tetapi ke gereja loh, saudaraku. Sebut Yesus itu Tuhan loh, saudaraku. Tapi hatinya kosong, hambar. Hubungan dengan Tuhan itu tipis sekali. Gak ada rasa apa-apa, saudaraku. Kita bisa menjadi anak sulung yang demikian. Dulunya mungkin kita rajin, pelayanan ini itu. Tapi setelah terjadi banyak hal dalam hidup, kita merasa Tuhan tidak memberkati kita. Ada masalah-masalah tertentu, Tuhan tidak tolong kita. Kita merasa luka hati, luka rohani. Maka hubungan itu menjadi dingin. Anak sulung bisa menjadi bagian daripada contoh kehidupan kita. Hati-hati poin ini. Mungkin saudara kita banyak loh. Dulu pelayanan Tuhan yang baik. Diaken nomor 1. Guru sekolah minggu hebat. Gereja pelayanan sana sini luar biasa. Pimpin pujian hebat. Melayani remaja pemuda. Kita menjadi aktivis gereja. Kita menjadi pelayan gereja. Kita menjadi hamba Tuhan di gereja. Luar biasa semangatnya. Tapi one moment in time, ketika peristiwa-peristiwa terjadi, yang terjadi tidak sesuai dengan apa kita inginkan. Dan suatu yang terjadi, kelihatannya Tuhan tidak tolong. Kelihatannya Tuhan pilih kasih. Itu menjadikan kita, saudaraku, menjadi anak sulung. Dingin hubungan kita dengan Tuhan. Itukah engkau? Sudah tidak pelayanan lagi. Bahkan ke gereja sekali-sekali. Sudah kepahitan dengan Tuhan. Kecewa dengan pendeta. Kecewa dengan jemaat. Rasanya gereja sudah tidak penting lagi. Dulu you berkobar-kobar untuk Tuhan. Setelah hari tua tidak. Setelah punya istri, punya suami, punya anak-anak, you tidak pelayanan di gereja lagi. Tidak seperti dulu lagi. Itukah kita? Itu juga berarti return to God. Kembali ke Tuhan. Itu anak yang hilang dalam konteks si sulung. Di gereja, tapi hubungannya tidak dekat. Di gereja hanya face to face, saudaraku, tapi hubungannya tidak hangat. Intimasi with God-nya tidak kuat. Hilang di dalam gereja. Anak yang bungsu itu hilang di luar. Kita dalam gereja, kita hilang hubungannya dengan Tuhan. Ini juga jadi sangat bahaya. Perhatikan, saudaraku. Hari ini jemaat yang sedang dengar khotbah saya, boleh aku tanya, kalau engkau yang suka pelayanan, di mana sekarang pelayananmu? Atau engkau sedang berencana untuk berhenti pelayanan? Saya sudah bertahun-tahun begini, ya sudahlah Pak. Saya sudah pelayanan cukup lama, aku udah mau resign Pak. Pikir 12 kali. Return to God. Balik kembali pada Tuhan. Rasul-rasul mereka ingin melayani sampai mati loh, saudaraku. Kita hanya sedikit kurang. Merasa lebih tua, kurang sehat. Kita kurang diberkati, sudah tidak mau. Itu sulung itu, saudaraku. Merasa papanya tidak memberikan pesta kepada dia, marahnya minta ampun. Itu menunjukkan suatu hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Itukah kita hari ini, saudaraku? Itukah kita hari ini? Firman hari ini menegur kita semua. Suatu self-evaluation. Suatu evaluasi diri yang sangat kuat, saudaraku. Suatu evaluasi hati dan pikiran. Kadang hati itu bisa sangat jahat. Si sulung jahat sekali. Dia tidak peduli sekalipun itu adik kandung, saudaraku. Tidak peduli dia. Dan intimasi with God itu menjadi pecah karena dia tidak peduli hati papanya. Dia tidak sama hati dengan papanya melihat adiknya. Berbeda sekali. Tapi ke gereja loh. Tapi di rumah papa loh, saudaraku. Itu bisa mencerminkan kita orang Kristen seperti itu. Is it right?
Masih ingat khotbah saya yang kita belajar di seri kedewasaan rohani? Ini akan masuk nanti sampai 100 seri kedewasaan rohani, saudaraku. Masih ingat yang di atas 2 poin? Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini terjadi kepada saudara yang simpatisan, saudara yang setengah hati, saudara yang belum terima Tuhan Yesus. Dan yang sebelah kiri masih ingat? Knowing self, tahu diri. Knowing God, Bapak itu begitu baik, tangannya terbuka untuk kita datang. Dan di bawah itu heart and mind, hati koko itu jahatnya minta ampun. Is that our heart? Dan sebelah kanan 3 poin, poin paling terakhir apa saudaraku? Intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan penuh perhitungan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan penuh perhitungan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Hitung untung rugi dengan Tuhan. Itu orang tidak dekat dengan Tuhan, saudaraku. Intimasi with God-nya tidak ada. Sama seperti anak sulung itu. Papa, kok kamu begitu terhadap aku? Mestinya kalau hubungan dia dengan papanya dekat, papanya sukacita, adiknya pulang, dia mesti ikut sukacita. Pulang ke rumah, peluk adiknya, bukan dengan air mata. Mestinya itu, saudaraku. Tapi karena hatinya jahat, hubungan dengan papanya tidak baik, dia tidak mengerti hati papanya, saudaraku. Yes, itu dia. Itukah kita? Tanpa disadari, kepahitan, problematika hidup, bagian-bagian hidup yang sudah kurang, kita merasa Tuhan itu pilih kasih. Hubungan itu bisa menjadi dingin. Ilustrasi suami istri. Kalau suami istri perhatiannya sudah kurang, itu lulu, gua-gua, ya, itu bisa retak hubungannya menjadi dingin. Mirip dengan Tuhan, saudaraku. Ya, itukah kita, jemaat sekalian? Perhatikan hari ini kok, khotbah hari ini. Kita semua kena di situ. Apakah kita anak bungsu? Atau kita anak sulung? Dekat sih ke gereja, tiap hari, tiap minggu ke gereja. Tapi empty dalam sini ini, kosong, saudaraku. Dan sama sekali kita tidak mengerti. Firman Tuhan kita dengar, tapi kita tidak mau mengerti. Tidak mau pahami dengan baik, saudaraku. Itukah kita? Yang dulu berkobar-kobar untuk Tuhan. Sekarang sama sekali tidak. Return to God. Kalau kita kembali, Tuhan, aku tinggalkan pelayanan. Tuhan, aku sudah jauh dari gereja. Tuhan, aku dulu pendeta, sekarang sudah enggak. Aku udah berhenti. Tuhan, aku diaken, sekarang sudah tidak. When you return to God, you akui kekurangan itu. Karena faktor ABC, aku menjadi kecewa sekali sehingga lepas semua pelayanan. Dan you akui dosa itu. Tangan Tuhan terbuka. Welcome. Itu papa itu menyongsong anak bungsu, menyongsong anak sulung. Come. Dan di perikop itu, ayat terakhir itu kuncinya. Apa itu? Kita mesti bersuka cita, kata papa kepada kokonya. Karena anak adikmu ditemukan kembali sehat. Dia sudah return to God. Dia sudah kembali ke rumah. Kita harus bersuka cita. Tangan papa itu terbuka lebar. Sekalipun you seperti apa hidup itu. Pada saat dengan tulus, jujur, mengakui semuanya. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita. Khotbah hari terbuka untuk semua. Barang siapa jujur mengaku dosa. Barang siapa tahu diri. Barang siapa merasa Tuhan selama ini aku tidak segiat dulu lagi. Dengan alasan apapun. You come to God. Return to God. Tangan Tuhan melambai kamu. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan nutrisi rohani yang kuat. Roh Tuhan akan mengurapi kembali. Sehingga berkobar-kobar untuk Tuhan. Will you? Jemaat sekalian, will you? Hari terbuka untuk setiap kita. Siapapun kita. Bahayanya pelayan-pelayan yang sudah tawar hati. Bahayanya pelayan-pelayan Tuhan yang sudah gak ada gairah hidup. Bahayanya pelayan-pelayan Tuhan, apalagi pendeta-pendeta yang sudah patah arang. Yang sudah merasa Tuhan itu kok begitu saya. Itu bahaya, saudaraku.
misunderstanding God, bahkan blaming God, menyalahkan Tuhan. Itu anak sulung itu, dia salahkan papanya loh. Blaming his father. Saya kerja setengah mati, tidak pernah melanggar peraturan you, tapi kau tak pernah kasih saya pesta untuk teman-temanku. Tak pernah you kasih saya lembu tambun untuk disembeli. Tapi itu setan satu itu, yang habisin uang papa itu. Pulang papa kasih dia pesta. Betapa jahatnya itu anak saudaraku. Betapa jahatnya hati Koko itu. Dia tidak punya belas kasihan untuk adiknya. Dia tidak mengerti hati papanya. Kristen bisa sampai seperti itu loh saudaraku. Saya berharap khotbah hari ini membuka kerohanian kita terbuka untuk melihat kebesaran Tuhan. Untuk return to God. Anak yang hilang, kita balik kepada Tuhan. Cinta mula-mula, kasih mula-mula, roh yang menyala yang mula-mula itu kembali bekerja di hati kita. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai nafas terakhir. Amin. Return to God. Tangan Tuhan terbuka untuk you, mengurapi setiap kita. Mari jemaat, kita tundukkan kepala. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang menjadi suatu gambaran kehidupan dalam dunia yang kita hidupi. Banyak orang harus kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus harus menerima pertobatan, harus menerima pengampunan. Karena tangan Tuhan terbuka lebar-lebar untuk orang seperti itu. Jika dia mengaku dosa, dia merasa tidak layak, dia mau datang kepada Tuhan, maka pengampunan itu terjadi kepada mereka. Itukah engkau orangnya hari ini? Doa sendiri, lipat tanganmu, kasih tahu Tuhan, aku orangnya, aku bertobat Tuhan Yesus. Selama ini nggak ngerti, aku mau percaya Tuhan Yesus. Tolong saya ya Tuhan. Tuhan mengampuni engkau. Hari ini keselamatan terjadi kepadamu. Dan roh Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Sama seperti saya, waktu saya umur 26 tahun. Di rumah sakit jiwa, jam 2 subuh, aku bertobat terima Tuhan. Tuhan, aku terima engkau saya Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terjadi pengampunan buat saya sampai hari ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah hidup dalam anugerah keselamatan, sudah bergereja, sudah melayani Tuhan, tapi terhilang, menjadi jauh dari Tuhan, hidup dalam lumuran dosa, tidak peduli Tuhan, tidak peduli gereja. Return to God, balik kembali. You Kristen loh itu loh, you Katolik loh itu loh, return to God. Dan bagi kita yang dulu berkobar-kobar melayani, sekarang sudah berhenti. Dulu yang melayani sungguh-sungguh, sekarang sudah berencana mau berhenti pelayanan. Pikir 12 kali, pikir 12 kali. Itu akan dipertanyakan hubungan engkau dengan Tuhan seperti apa. Sudah dingin? Atau panas? Atau suam-suam kuku? Atau sudah beku karena tidak ada apa-apa, tidak terasa apa-apa lagi. Hanya saudara yang mampu menjawabnya dari hatimu. Kontemplasi hari ini, bicara dengan Tuhan dalam hatimu. Katakan pada Tuhan pada saat kau punya waktu yang singkat, Tuhan, aku jujur di hadapan Engkau. Posisi imanku, hatiku, kedekatanku dengan Tuhan seperti apa? Engkau kontemplasi, karena itu Engkau yang paling tahu. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, siapapun mereka yang mendengar khotbah hari ini. Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja di hati setiap jemaat. Mereka yang belum percaya, mereka yang setengah-setengah percaya, mereka yang simpatisan, mereka yang merasa hidup penuh dosa, mereka yang merasa tidak layak ke gereja. Tuhan gerakan hati mereka untuk return to God. Dan pengampunan itu terjadi pada mereka. Dan bagi kami ya Tuhan, ketika dunia ini makin jahat, problem hidup makin besar, hati kami menjadi menjauh dari Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan, kedekatan itu menjadi retak.
Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan tarik kami kembali kepada Engkau ya Tuhan, supaya roh kami kembali menyala-nyala untuk melayani Engkau. Hamba berdoa untuk semua jemaat, baik di kota-kota Indonesia maupun di luar negeri, baik Kristen maupun Katolik. Roh Tuhan mengurapi setiap mereka. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Meteraikan firman ini. Anak yang hilang, return to God. Dosamu merah seperti kirmisi. Tuhan akan hapus putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba. Tuhan akan hapus putih seperti bulu domba. Dengar doa kami ya Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus Gembala yang baik, pemelihara jiwamu, yang mengampuni dosamu, membawa engkau pada hidup yang kekal. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman yang tertulis dalam kitab suci. Hidup seturut firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Amin. He